Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasdihia Wafa dengan nomor induk mahasiswa 53114210005 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai selection sort. Sebelumnya saya akan melakukan share screen untuk menampilkan materi presentasi yang telah saya buat. Selection sort. Selection sort adalah salah satu fungsi sorting di mana kita dapat mengurutkan data dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya. Cara kerja dari selection sort adalah membaca data dari kiri ke kanan dan akan mencari nilai min sementara lalu didapatkan nilai min sebenarnya. Kita lanjut ke contoh penjelasan. Jadi di sini kita memiliki data bilangan bulat yang tersusun secara acak. Dan kita akan mengurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar menggunakan selection sort. Proses selanjutnya adalah proses pembacaan pertama. Akan ditentukan nilai min sementara. Seperti contoh, bilangan 2 menjadi nilai min sementara. Untuk mencari nilai min sebenarnya pada data tersebut, maka data min sementara akan dibandingkan dengan data pada indeks selanjutnya. 2 dibandingkan dengan 4. Apabila nilai pembanding lebih besar dari nilai min sementara, maka status nilai min sementara tidak akan berubah. Kemudian, nilai min sementara tadi akan dibandingkan dengan data pada indeks selanjutnya. Seperti contoh, 2 dibandingkan dengan 1. Apabila nilai pembanding lebih kecil dari nilai min sementara, maka status nilai min sementara akan berpindah. Sekarang bilangan 1 menjadi nilai min sementara. Kemudian, nilai min sementara tersebut akan dibandingkan dengan seluruh data yang ada pada array yang kita miliki. 1 dibandingkan dengan 7, dan 1 dibandingkan dengan 3. Seperti konsep di atas, apabila pembanding lebih besar dari nilai min sementara, maka tidak ada perpindahan status nilai min sementara. Selanjutnya, apabila seluruh data telah dibaca atau dibandingkan, akan didapatkan nilai min sebenarnya dan terjadi proses swap, yaitu proses memindahkan nilai min sebenarnya ke indeks awal. Seperti halnya berikut. Nilai 1 telah menjadi data terurut. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan melakukan cara yang sama, pembacaan data kedua. Maka nilai min sementara adalah indeks setelah nilai terurut yang sudah diproses sebelumnya. Seperti halnya contoh, nilai 4 adalah nilai min sementara setelah 1 sebagai data terurut. Setelah itu, nilai min sementara dibandingkan dengan indeks selanjutnya. Seperti konsep di atas tadi, apabila nilai pembanding lebih kecil dari nilai min sementara, maka terjadi proses perpindahan status nilai min sementara. Lalu dengan cara yang sama seperti sebelumnya, nilai min sementara akan dibandingkan dengan seluruh data yang ada pada array yang kita miliki. 2 dibandingkan dengan 7, dan 2 dibandingkan dengan 3. Apabila nilai pembanding lebih besar daripada nilai min sementara, maka tidak terjadi proses perubahan status nilai min sementara. Apabila semua data telah terbaca dan dibandingkan, maka didapatkan data min sebenarnya. Dan terjadi proses swap. Di sini data kedua dengan bilangan kedua telah berpindah ke indeks depan setelah data terurut yang tadi telah diproses. Apabila proses terus dilakukan, maka akan didapatkan seperti halnya berikut. Hasil dari pembacaan data ketiga dari selection sort, yaitu data dengan bilangan ketiga, menjadi data terurut yang ketiga, dan hasil dari pembacaan data yang keempat dari selection sort, data dengan bilangan 4, menjadi data terurut yang keempat. Setelah itu,
Data terakhir secara otomatis menjadi data yang lebih terurut. Berarti proses pembacaan data hanya dilakukan sebanyak data yang ada dikurangi 1, atau N-1. Di sini semua data telah terurut. Dari mulai data yang paling kecil ke data yang paling besar. 1, 2, 3, 4, dan 7. Yang sebelumnya tertata secara acak. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh implementasi selection sort menggunakan bahasa program Python. Saya akan mengganti share screen-nya terlebih dahulu. Jadi di sini langkah awal yang harus kita lakukan mengganti judul dari Google Colabs yang akan kita gunakan. Kita ganti judulnya menggunakan alamat selection sort. Setelah itu kita memberikan deskripsi sorting menggunakan cara selection sort. Lalu kita akan memasukkan fungsi untuk menuliskan implementasi algoritma selection sort. Def selection sort data. Lalu setelah itu kita menuliskan parameter yang akan kita masukkan ke dalam fungsi tersebut. Range setelah itu kita menuliskan perintah untuk menentukan nilai min sementara. Lalu kita menuliskan fungsi atau parameter untuk melakukan proses pembandingan data. For lalu setelah itu kita akan memasukkan perintah apabila nilai pembanding lebih kecil dari nilai min sementara akan terjadi proses pengalihan status dari nilai min sementara. Lalu kita akan memasukkan perintah untuk nilai data sebenarnya. Lalu kita akan memasukkan perintah proses swap dan memindahkan nilai min sebenarnya ke indeks awal.
Lalu di sini kita akan memasukkan data yang akan diproses pengurutannya. Data sama di 2, 5, 7, 4, 3, 1, 6, 8. Di sini kita memasukkan 9 data secara teracak. Lalu kita akan memanggil fungsi dari selection sort. Lalu kita akan menampilkan atau memanggil perintah print untuk menampilkan hasil dari proses pengurutan data menggunakan selection sort. Sebelum kita uji coba, kita berikan deskripsi terlebih dahulu. Menggunakan fungsi implementasi algoritma selection sort. Menggunakan parameter yang akan dimasukkan ke dalam fungsi tersebut dan length di sini untuk membaca panjang data yang kita masukkan. Nilai min di sini menentukan nilai min sementara. Lalu jika data min sementara lebih besar dari indeks selanjutnya, maka terjadi proses pengalihan status nilai min sementara. Lalu setelah itu salah keterangan seperti yang ini diletakkan di sini. Ini adalah untuk melakukan perbandingan data. Lalu di sini menentukan nilai min sebenarnya. Lalu di terakhir proses swap nilai min sebenarnya akan menjadi data terurut dan posisi beralih ke indeks depan atau awal. Lalu di sini data yang ingin kita masukkan dalam kurung tersusun secara acak. Sini memanggil fungsi dari selection sort. Sini cetak
hasil eksekusi dari pengurutan data menggunakan selection sort. Kita akan memulai untuk uji coba apakah terjadi troubleshoot atau tidak. Ternyata di sini terjadi troubleshoot. Oh, ternyata di sini ada salah ketik. Coba saya benarkan terlebih dahulu. Kita mulai uji coba lagi. Oke, jadi di sini data telah diurutkan menggunakan selection sort. Yang awalnya data tersusun secara acak 2, 5, 9, 7, 4, 3, 1, 6, dan 8. Setelah proses eksekusi, data tersusun secara berurutan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.